Okay, welcome back to our intensive English class. Ya, so this is our second meeting dan sekarang kita sudah masuk ke our material. As you can see here, this is the book that we will use in our meeting ya. Judulnya adalah Four Corners karya Jack C. Richards, David Ball. Okay. Nah, jadi sistem perkuliahan kita adalah you are going to work with this book, okay? Because all of the activities needed to improve your English skills will be found here. So if you work with this book, kalian kerjakan semua latihan-latihannya dengan bimbingan dari video ini, ya, maka dijamin after this class your English will significantly improved, ya. Jadi sifatnya saya hanya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Alright, I'm going to give you the example. Nah, jadi di buku ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh siswa ya, oleh mahasiswa yang belajar. Dan di sana juga ada namanya audio. Audio itu juga bagian dari material. And I'll show you how to use that. Okay, now kita langsung saja mungkin this is our yes. Nah, jadi ini adalah This is our first meeting ya. Ini adalah unit satunya. Oke. Unit 1. Unit 1 ini tentang education. Oke. But before that, let's we do this first ya. Nah, jadi ada classroom language. Nah, ini ada poin A, ini adalah instruksinya. Complete the conversation with the correct sentences. Lengkapi percakapan-percakapan yang ada di sini ya dengan kalimat-kalimat yang tepat. Then listen and check your answer. Oke. Jadi kita diminta, ini ada orang-orang di sini ya, gambar ilustrasinya, dan di sini ada semacam percakapan, tapi one of them is still blank atau kosong, dan kita diminta untuk mengisi. Oke. Jadi kita isikan, ini pilihannya ya. Nah, yang ini sudah yang pertama. Kita tahu misalnya, that's okay, next time try to arrive on time. Itu nggak apa-apa, lain kali cobalah untuk datang tepat waktu, kata dia. Nah, kira-kira apa nih yang bisa melengkapi ini? Nah, dari pilihan ini yang paling masuk akal memang ini ya. Ketika ini kan dibilang nggak apa-apa telat, berarti dia telat, minta maaf dia kan kalau ada jawaban tidak apa-apa, that's okay. Jadi jawabannya adalah excuse me, I'm very sorry, I'm late. Nah, tulis, pindahkan ya. Nah, kalau yang ini gimana nih yang B? 13, we are doing the warm up for unit 2. 13, kita lagi pemanasan untuk unit 2. Ini ngomongin buku nih, halaman kira-kira. Nah, apa jawabannya? Pilih di sini, ya. Nah, misalnya kita coba bisa jadi ini. What page are we on? Ya, page mana? Apa page-nya sekarang? Apa halamannya yang kita sekarang? Nah, kira-kira begitu. Halaman berapa kalau bahasa Indonesia ya? Halaman 13. Kita sedang melakukan pemanasan untuk unit 2. Jadi tulis di sini. Begitupun dengan yang lain ya. Yang ini juga sama, yang ini juga sama, ini sama, ini sama. Oke. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Nah, dia bilang apa nih? Complete the conversation with the correct sentences. Ya, sudah kita complete. Nah, dengan masukkan ini ke sini lalu dan listen and check your answer. Dengarkan dan cek jawaban kalian. Gimana dengarkannya? Nah, mendengarkannya itu adalah melalui audio recording yang saya post di e-learning ya. Misalnya nih untuk page 2, nih ada nih audio recordingnya ya. Jadi, wait, ya ini intensive English. Nah, ini saya buat misalnya ini page 2 ya, kita putar untuk mengetahui apa jawaban kita benar misalnya ya. Nah, kita putar, yes. Classroom language, page 2. Excuse me, I'm very sorry I'm late. That's okay. Excuse me, I'm very sorry I'm late. Oh, berarti itu jawabannya ya. Kita kembali lagi ke buku kita tadi. Oh, betul nih ya. Ini contoh wajar betul ya. Excuse me, I'm sorry I'm late. Nah, sama dengan yang ada di ini ya, rekaman ini ya. Nah, I'm very sorry I'm late. I'm very sorry I'm late. Excuse me, I'm very sorry I'm late. Hey. Nah, nomor 2, jawaban saya tadi apa nomor 2? What page are we on? Kita continue aja ini. Kita lanjutkan coba. That's okay. Next time, try to arrive on time.
What page are we on? 13. What page are we on? Katanya. Berarti benar ya. What page are we on? 13. Katanya kan. We are doing the warm up for unit 2. Oke. Jadi itu sampai selesai ya. Sudah ini. Lalu kita masuk ke selanjutnya ya. Jadi itu latihan. Kerjakan mandiri, harus bisa. Lalu di sini ada pair work, practice the conversation. Nah, ini bisa latihan sendiri. Mungkin ajak temannya via WhatsApp. Jawabannya sudah ada kayak ini ya. Telepon temannya pakai WhatsApp. Ayolah kita praktis yang ini. Ya, atau pakai Zoom boleh. Aku yang A, kamu yang B. Oke, atau gantian boleh juga. Praktiskan dan cobakan sama dengan nada yang disampaikan oleh yang ada di rekaman. Excuse me, I'm very sorry I'm late, misalnya kan. Terus yang lainnya, teman yang satunya jawab, that's okay. Next time try to arrive on time. Kan? Nah, jadi itu ya. Nah, kalau nggak juga sendiri juga nggak apa-apa. Nah, selanjutnya adalah ini, kita lanjut ya. Ada kegiatan lagi atau aktivitas lagi di sini. Judulnya education, ini warm up-nya. Oke, ada gambar, students, ini kayaknya teachers lagi rapat atau apa. Nah, ini scientist atau university students probably ya. Lalu ini lagi menjelaskan. Nah, oke, lihat nih pertanyaannya. Describe the pictures. Deskripsikan picture ini. What do you see? What are the students doing? Oke, students semua ini ya. Oke. Jadi saya misalnya ya, saya akan pilih ini. Ya. Describe the picture. Oke. I think this picture has students who are listening to their teacher, or who are paying attention to their teacher. Itu ya. Nah, kalian juga bisa terserah mau apa ya, just dipraktiskan. Ini juga sama ya. Lalu yang B, jawab lagi. How are the classroom similar or different from your own classroom experience? Ya, bagaimana kelas-kelas ini berbeda dengan pengalaman kamu di dalam kelas? Kita lihat nih. Oke, misalnya di sini ya. Misalnya ya. The difference is in my classroom experience. Dia minta apa berbeda kelas ini dengan pengalaman kita. Kalau pengalaman saya ya, misalnya nih nggak ada nih siswa rambut panjang kayak gini nih cowok kayaknya ya. Kalau ini cowok nggak boleh nih ya. Oke, saya akan bilang begini. Oke, so the difference between this picture and my classroom experience is this student has a long hair, and in my experience I cannot have a long hair. Ini praktis ya. Begitupun dengan ini dan ini, lakukan hal yang sama. Oke ya. Nah, lanjut kita masuk ke page 4. Nah, di page 4 ini I'm taking 6 classes. Aku mengambil 6 kelas. Oke. Ini pertama aktivitasnya vocabulary, school subjects. Baca apa instruksinya ya. Match the words and the pictures, then listen and check your answer. Hampir sama. Cocokkan ini ya ke dalam ini. Ini contohnya ya. Ini gambar apa nih? Ada gambar bola, ada gambar kayak bidang miring. Kita lihat nih. Jawabannya adalah H, physics. Contreng di sini H. Di sini ada gambar peta, contreng apa berdasarkan ini. Nah, how to know if our answer is correct? Nah, kita putar lagi ya. Kita putar lagi apa? Itu halaman 4 ya, berarti ini putar. Nah, yang halaman 4. Setelah kita jawab. Unit 1. Education. Lesson A. I'm taking 6 classes. Misalnya ini saya Page pilih 4. Exercise 1. Vocabulary. World Geography. Saya School pilih ini I subjects. misalnya ya. Benar nggak Part kalau I? A. 1. H. Benar. Physics. Physics. 2. I. World Geography. Oh, benar. Ini. 3. F. Kalau sudah ya. History. Oke ya, begitu ya. Jadi intinya adalah jawab dulu, nanti dikonfirmasi dengan listening. Jadi kita belajar listening dan kita belajar menjawab ini. Begitu ya. Lalu aktivitas selanjutnya adalah complete the chart with the correct school subject, then listen and check your answer. Sama aja ya. Isikan. Ini kita membagi. Arts ini seni, math ini matematika, science ini ilmu alam, social studies adalah ilmu sosial. Kira-kira kemana masuknya? Kalau art, masuk mana? Art, math, science, atau social studies? Pastinya masuk di art. Lalu kita pilih algebra misalnya. Algebra ini masuk mana? Apakah seni atau matematika, science, atau social studies? Oke, kita harus tahu apa itu algebra. Algebra ini aljabar. Aljabar ini ya masuk ke matematika. Jadi kita masukkan di sini seperti itu kan. Misalnya history. History ini masuk mana? Apakah arts, math, science, atau social studies?
History ini ya sejarah, biasanya studi sosial ini. Nah, sama ya, sampai semuanya dimasukkan lalu cek jawabannya dengan ini. Apanya mendengar. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti di post audionya ya. Lalu pair work, which school subject are or were easy for you, which are or were difficult. Tell your partner. History and music were easy subject for me, but algebra was difficult. Oke. School subject yang mana yang sekarang gampang atau dulunya gampang untuk kamu, which are yang mana yang sekarang atau dulunya sulit untuk kamu. Ceritakan kepada partner. Ini ya practice speaking lagi. Oke. Nah, kayak begitu terus pokoknya ya. Lihat language in the context, busy schedules. Lihat perintahnya, listen to 3 people talk about their schedules, who doesn't have a job, lalu jawab pertanyaannya, siapa yang tidak memiliki pertanyaan. Nah, nanti kan diputar nih, di sini dikasih tahu, siapa yang tidak memiliki pertanyaan. Nah, kalian jawab. Lalu, what about you? Do you have a busy schedule? What do you do in typical week? Nah, kalian jawab sendiri, practice sendiri, nggak apa-apa, ya. Because this is a pandemic. If it is not pandemic, kita bisa praktis di kelas bersama-sama, tapi it's impossible, ya. Makanya harus sendiri. Nah, akhirnya kalian ini belajar grammar ya, dipelajari simple present versus present continuous. Apa sih bedanya simple present dengan present continuous? Dikasih taunya di sini ya. Nah, use the simple present to describe routines and permanent situation. Menggunakan simple present itu untuk mendeskripsikan sesuatu yang rutin ya, yang selalu terjadi dan situasi yang permanen. Artinya yang sudah tidak berubah-ubah gitu loh ya. Nah, lalu begitu. Contoh nih dia kasih ya untuk simple present. Kenji works on Saturday. Kenji bekerja, works karena nih he works ya on Saturdays. Dia bekerja di setiap hari Sabtu gitu, di hari-hari Sabtu. Kan ini setiap hari rutin kan, makanya dia pakai present ya. Lalu ini Jian studies every night. Belajar setiap malam. Karena rutin dia pakai present simple. Oke ya. Nah, kalau present continuous atau yang bentuknya ing kayak gini gimana? Dia kasih tahu. Use the present continuous to describe actions, tindakan-tindakan in progress yang sedang terjadi, or temporary situation atau situasi yang sifatnya temporary, tidak permanen, terjadi pada saat itu aja gitu loh. Tidak lama, pasti akan berubah. Contoh nih ya, Amelia is going to class right now. Amelia sedang menuju kelas sekarang, ya kan? Kalau dia present, Amelia goes to class. Amelia pergi ke kelas, ya kan? Itu berarti kan kayak rutin pergi ke kelas. Nah, kalau ini is going, sedang ke kelas sekarang. Informasinya hampir sama, cuman settingnya akhirnya berubah gitu loh. Kalau ini menceritakan tentang proses yang sedang terjadi, ya kalau ini nih sesuatu yang sering terjadi dan atau rutinitas gitu loh. Nah, yang ini, Jan is preparing for her medical school entrance exam. Jan sedang menyiapkan, ya. Ya, ini Jen ini mungkin Jan namanya ya, dipanggil Jen. Sedang menyiapkan atau sedang bersiap-siap untuk ujian masuk sekolah kedokterannya gitu loh ya. Nah, ya, jadi ini you have to study it. Kalau kalian bingung misalnya apa nih simple present versus present continuous, you have to be an active student. Buka YouTube, tonton, cari penjelasan tentang ini, apa bedanya dan bagaimana ya. Itu harus. Lalu di sini ada penjelasan verbs not usually used in continuous tenses. Verbs, kata kerja, biasanya tidak digunakan di dalam bentuk tenses continuous. Maksudnya begini, ini adalah kata-kata kerja yang tidak bisa diinginkan atau jarang sekali diinginkan. Apa aja nih? Believe, have, hope, know, like, love, mean, ya, own, remember, seem, understand, want. Jarang kita mendengar I'm loving you, kecuali di lagu. Lagu itu ya tidak standar ya, namanya sastra. I'm liking you, nggak formal, nggak diterima itu grammarnya. Atau I'm knowing you, jarang sekali ya. I'm hoping, ada tapi jarang. I'm having, ada tapi jarang ya. Ini jarang, biasanya nggak. Oke. Lalu kerjakan aktivitasnya. Baca lagi petunjuknya. Complete the conversation with the simple present or present continuous forms of the verbs. Then practice with the partner. Oke, bisa praktis sendiri. Jadi lengkapi percakapan di bawah ini dengan simple present atau present continuous. Nah, ini ya, lengkapi. Misalnya ini you taking, masukkan are you taking a lot of classes this day? I, apa kalau I? Ini udah nih. Take, I just do world geography and physics. Berarti ini kan bukan aktivitas. Ini kayak sesuatu yang sudah permanen ya. Saya mengambil 2 kelas geografi dan fisika. Ya udah I take berarti kan. Kalau ini I have a full-time job. I not have a lot of free time. Berarti ini juga ya.
bukan situasi yang akan berubah. Ini kan tentang pekerjaan. Berarti kita akan bilang I have a full time job, bukan I'm having, aku sedang punya. Nah, enggak ya. Nah, jadi I have a full time job so I don't have a lot of free time. Nah, jadi begitu. Oke ya. Jadi dikerjakan begitu. Begitupun dengan ini dikerjakan ya, sesuaikan, dipahami instruksinya ya, keep talking, yang udah ngobrol. Nah, lalu ikuti juga ini ya. Yang B ini interaction, prohibition and obligation. Do you always follow rules? Do you ever break rules? If so, when? Jawab. Nah, lalu B apa? Listen to the conversation, dengarkan. Berarti ada audionya nanti ya, dengarkan di audionya. What can students do in class? Apa yang bisa dilakukan student di kelas? Dan practice the conversation, lalu praktekkan conversation ini. Oke ya? Nah, jadi itu. Terus lalu expression of prohibition. Nah, ini harus penting. Jadi untuk memahami ini sebenarnya inilah poin pelajaran kita ya. Cuman untuk memahami ini perlu mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini gitu loh. Oke. Nah, begitupun dengan ini ikuti semua ya. Ini juga ikuti semua. Apa perintahnya? Fahami. Kalau nggak tahu Google Translate. Kalau nggak tahu juga ya. Kalau nggak tahu juga tanya misalnya dengan teman yang lain. Not to ask me ya. Because you have to be an active student. Nah, harus ini. Speaking class rule. Nah, ini kalau disuruh speaking, discussion, ajak temannya. Kalau nggak ngomong sendiri, ya. Yang penting kalian harus progress, no matter what the situation is. Lalu ini juga ada vocabulary, ya. Ini udah, ya oke, masih di ini banyak. Feelings and emotion, match the words and the picture, then listen and check your answer. Cocokkan itulah ya, lalu dengarkan jawabannya. Terus hampir sama ya. Ini juga baca petunjuknya ya. Oke. Lalu ini membaca, ya. Suruh membaca di sini, baca, fahami, oke. Lalu dengarkan lagi, ya. Dan ini ada juga menulis ya, kelas menulis karena ini intensif. Jadi membaca, menulis, berbicara, mendengar, nah itu masuk semua aktivitasnya. Nah, terakhir ini ya, speaking advantages and disadvantages. Ada nih, oke ya. Terakhir ini adalah wrap up ini adalah konklusi. Kita bungkus kira-kira apa saja, ya. Quick review. Lesson A, apa yang kita pelajari di lesson A? Nah, ini tulis ya. Di lesson B, apa yang kita pelajari? Lesson C, apa yang kita pelajari? Lesson D, apa yang kita pelajari? What are the advantages and difficulties of taking class online? Jawab ya. In the real world, which is a multi-age classroom? Go online, find information in English about one, then write about it. Suruh nulis ya. Apa itu multi-age classroom? Kelas banyak umur yang berbeda-beda. Online, cari information tentang itu, tulis. Nah, apa yang ditulis ini? What ages or grades are in the classroom? Nah, lanjut dibuat seperti ini ya. Okay. So, if you follow my instruction and my explanation, I believe after this class is over, your English will be very significantly improved. Makanya harus dikerjakan semua ya. I'm not going to force you. You are no longer senior high school student yang harus dipaksa-paksa. Karena ini adalah pelajaran yang kalian sendiri menentukan. Kalau kalian mau berusaha, kalian dapat. Kalau kalian belajar dengan serius, you will get it. And then this skill is going to be important for you after you graduate from University of Bengkulu. Akan gampang mendapatkan pekerjaan because you have skill ya. Tapi kalau kalian tidak mau ya tidak apa-apa. Resikonya di masa depan tanggung masing-masing. Oke ya. Nah, dan juga nanti akan ada tugas. Jadi lihat di tugasnya itu apa saja dan tolong dikumpulkan. I think that's all for my material today ya. I'll see you again in the next meeting. Kalaupun tidak ada meeting, mungkin saya akan post saja apa yang harus kita kerjakan di buku ini. Oke ya, untuk pertemuan kedua ini cukup kita kerjakan dari halaman 1 sampai 12 kalau tidak salah saya ya. Ini satu aja. Oke, I think that's all. If you have any question, you can ask through forum on e-learning ya. That's all from me. Thank you very much and have a good day. Semangat ya, mahasiswa sekalian, dan jaga kesehatannya. Bye-bye.